Jangan lupa pantengin terus konten podcast Rumah Kita. Jangan lupa like, Share, dan subscribe. bye. Welcome to podcast Rumah Kita. Nah, kita di episode 3. Nah, apa kabar, Fred? Baik, Biar- sehat. Baik, sehat, Iya, Aduh, Ceria. puji Tuhan lah semua. Nah, dan Kita- semangat gitu. persis. Karena memang temanya akan memberikan kita semangat juga. Juga dong. Gitu. jadi kita mau ingetin lagi nih ya, Fred, biar buat semua penonton setia podcast Rumah Kita, bahwa kita di sini menerapkan protokol kesehatan ya, termasuk Frater juga, Berry juga, dan seluruh kru podcast Rumah Kita. Kita memperhatikan protokol kesehatan. Bukan begitu, Fred? Betul sekali. Nah, Kayaknya sepertinya ada yang baru nih. Iya. Suasananya, Suasana. tempatnya. Iya. Kemarin nggak ada ini. semangat terbarukan ya? Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Nanti ini akan ada momennya sendiri. Cuman kita memberikan suasana yang lebih segar. Gitu. Seger banget ya. Kita ingetin lagi nih buat penonton setia khususnya umat paroki Pasar Minggu itu sendiri. Gimana ya, Fred ya? Iya. Biar nggak isinya begini-gini aja nih mejanya. Nggak bening-bening banget. Nggak bening-bening banget lah. Udah episode 3. Tuh, episode 1 kita apa sih? Ya berwarna. Berwarna. Warna lah. Warna apa? Ya orange juice lah. Iya. Orange Warna juice. orange juice. Gua nanya warna. Minumannya orange juice. Iya itu. Tapi ya itu gitu loh. Iya, ya itu. Terus episode 2 Episode 2 apa nih? warnanya Berwarna berani merah. Merah. langsung ya, kalau berani langsung tek Merah. gitu. Iya, Tapi selalu. ini warna Bening. putih juga enggak. Tak berwarna emang. Kalau putih susu enak, masih Iya. ada rasanya. Iya. Ya, pokoknya kita ingetin lagi nih untuk umat paroki Pasar Minggu, terkhusus ya yang punya barangkali usaha di bidang kuliner atau di minuman juga Minuman ya. juga. Iya. Nanti kita bisa bantu promosi loh secara gratis. Viewers kita udah Aduh. tuh masalah tuh. Ya nggak bisa dikatakan lah. Jadi Banyak udah nggak lah. mampu lah Iya. nampung ya. Iya betul. Itulah. Kurang Dan- lebih separuh rakyat Indonesia nonton lah. Ya. Amin. Amin, amin. Ya nanti bisa hubungi ya, ada nomornya Ya, nomor ya. 2 ini. Nanti tolong Pak Editor ya dimasukin nomornya. Jangan Ya. lupa. Ya. Tuh. Oke lah. Nih, Fred. Sebelum masuk kita ice breaking dulu dong. Biar semangat Biar lagi. semangat nih. Oke, Karena oke, memang oke. tema kita akan perihal gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan. Iya. Senam dong, gerakan-gerakan. Lebih ke arah rekannya gitu kan. Senam itu kan berarti kayak semacam olahraga bukan sih? Tapi gerakan nggak? Gerakan. Ya udah. Ya kan? Kayak semacam olahraga bukan sih senam itu? Masuk Iya. dalam cabang olahraga kan? Olahraga. Nah, memang tema besar kita hari ini adalah olahraga. Dan juga Olah rasa. serta Olah iman. persis gila, banget pokoknya gitu. Oke, kita breaking dulu kali ya. Oke, siap. Oke, semuanya ikutin Frater ya. Oke. Angkat tangan ke atas, Tangan mana nih? kanan. Oke, kanan. Kanan. Yang nonton juga boleh ikut nanti ya. Harus ikut ya, Iya. nonton. Jangan lupa. Turunkan. Turunkan. Sip. Oke, angkat tangan kiri ke atas. Iya. Sampai ke atas ya. Jadi bukan begini, tapi begini, ke atas gitu. Terus turunkan. Saya Terus- mencium bau tidak sedap ya. Iya, Bapak maklum kali. lah. Iya kan ya. Maaf. Abis tanding kali ya. Iya, Hah. iya. Maaf. Terus setelahnya angkat keduanya. Iya, sampai ke atas sekali sampai baunya. Setelah itu turunkan dengan katakan hu. 1, 2, 3. Hu. Kurang kencang ya, kurang kayak belum lepas gitu ya, belum lepas. ya. Sekali lagi, ayo angkat tangan kanan, tangan kiri ke atas. 1, 2, 3. Hu. Oke, itu ice breaking ya. Ice breaking yang ya sederhana tapi melepaskan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Oh, iya, pastinya Pasti harus dong. Karena akan memasukkan hal positif seperti konten kita ini juga persis kan podcast Rumah Kita. Wah. Closing. Kirain closing. belum Aduh. Gitu. Ini tadi kan temanya Frater bilang olahraga
olah rasa, olah iman nih. Nah, ini nih spesial nih, Frat. Betul. Bintang tamu hari ini nih. Spesial buat siapa nih? Ya kan? Salah ngomong gue. Ya kan? Aduh. Spesial. Ya gitu Spesial lah. gimana, Yo? Iya, spesial yang bagaimana jelas dulu. Iya. Spesial tuh kan kalau kita beli makan kan biasanya Ada. ya menunya lebih ekstra ya Iya. kan. Ya udah gitu. Iya, untuk ya lah. gitu lah. Gimana tuh spesial gimana nih? Spesial kan tadi di partnya Dio kan bilang gitu, Fred, olah rasa nih. Ya udah berarti ada rasa lah sama Iya. yang Ya. bintang tamunya. Oh, gitu. Nah, jadi sebelum kita memperkenalkan bintang tamu kita hari ini, kita lihat dulu cuplikan videonya nih. Siapa bintang tamu kita? Tell us a bit about the clock. Well, the clock in both games, softball and baseball, is a big issue with the Olympic Committee. That ball's foul. One of the reasons, I mean, there's only one reason why baseball and softball are the Olympics, and we'll get to that shortly. But the reason they publicize are steroids in baseball, lack of a female demographic in baseball, the games are too long in both games. I don't know who would call a softball game long, but they do. So now WBSC, the joint effort of baseball and softball internationally, has instituted. Wow. Got to say, Maria Judith and Sheila Sophia, perfect. 4 change-ups in a row, and then she finishes with a fastball on the outside edge to pick up. Nah, ini dia bintang tamu kita. Waduh. Setelah melihat profesinya tadi ya. Iya. Kurang lebih begitu tuh, Frater Iya. ya. Profesinya ya. Jadi pemirsa nih yang nonton ya itu profesinya seperti itu. Nanti kan ada narasumber, nanti kita kulik-kulik aja narasumbernya di sini. Olahraganya. Olahraganya. Ya kan? Iya, bukan olah rasanya. Belum saatnya. Belum, ya deh. Gitu. Perkenalan dulu nih untuk narasumber kita. Iya kan? Boleh, Iya, silakan. silakan. Ya, langsung diperkenalkan langsung. Dari Namanya dulu deh. ya persis. Namanya dulu. Iya, nama lengkapnya Maria Magiore Judith, biasanya dipanggil Judith. Tanggal lahir? Tanggal lahir. Lahir Agustus 1994, sekarang usia 26 tahun. Profesinya kalau pekerjaan karyawan swasta, tapi saat ini masih masih aktif menjadi atlet nasional dan DKI Jakarta. Wow. Kalau untuk lingkungan mana, Dit? Gue lingkungan 304. Berarti masuk wilayah 3. 3. Wilayah 3. Paroki Pasar Minggu. Pastinya Pasar dong, Minggu. Pak. Nggak mungkin Betul. paroki Blok B, Blok I nggak mungkin. Iya Pak. sih. Masih Karena- kejauhan, masih di ranah Betul. Pasar Minggu aja Betul. dulu. Memang itu juga kekhususan sih. Cuma di Pasar Minggu itu lingkungannya pakai angka memang. 304, 301, yang lain-lain itu nama-nama santo-santa. Sekarang kata kayak sedikit, ya kan ya. Nggak apa-apa, harus Ada, dong, harus. ya kan gitu. Harus, Pak. Oke, lanjut. Ketua lingkungannya siapa? Ketua lingkungannya Ibu Impu. Oh, Impu. Itu nama panggilan. Nama panggilan. Oh. Nama Lengkap. lengkapnya Felicia Dimar. Oh. Felicia Dimar Impu berarti. Berarti Panggilannya. aktif ya di lingkungan ya. Karena sampai mengenal ketua lingkungannya, tahu 30 wilayah 3 gitu. 304. Akrab sama ketua lingkungan. Waduh, betul sekali. Mirip juga sih, ya kan? makasih. Ya, kan? Ya harus akrab lah sama ketua lingkungan. Persis. Ya kan? Karena juga nanti di lingkungan yang bantu juga ketua lingkungan. Betul. Gitu. Nah, nih Judith nih kan tadi pemirsa mungkin udah lihat videonya kan. Coba dijelaskan secara singkat, padat dan jelas deh. Softball itu apa? Softball itu adalah kalau di lokalnya mungkin orang lebih taunya itu kasti. Tapi kalau dirapihin sedikit, dibikin official jadi baseball. Kalau yang teman-teman suka nonton misalnya tahu ada Yankees, ada Boston Red Sox. Itu baseball, tapi kalau softball itu apa sebutannya ya? Ya, saya ngebantu Frat Cabangnya. ya. Iya, coba Ya. bantu mana tahu Iya, lebih kan? Maaf nih Frat. supaya Biar- banyak biar ada ngobrol lah. Iyalah. Jangan cuma jadi patung doang kan, Frat? Kayak lampu sorot gue ya. Iya, olah rasa. Iya kan? Aduh ya, jadi kalau softball itu mungkin memang nggak sepopuler baseball, Frat Ber. Jadi
memang di dunia sendiri tuh kalau baseball tuh memang lebih olahraganya itu lebih komersil lah. Ibarat kalau misalkan itu tuh kayak di Amerika tuh termasuk olahraga ya 3 top 3 lah. Selain dari baseball tuh ada basket, ada American football juga tuh. Nah, top 3-nya tuh itu. Kalau softball tuh terkenalnya sih normalnya rata-rata tuh di level perkuliahan kalau di sana. Tuh disebutnya NCAA. Tuh. Wow. Berarti tadi yang dibilang Judith udah softball, udah pernah jadi atlet nasional ya? Iya. Itu berapa lama untuk jadi atlet nasional? Dari mulainya Prosesnya atau Story-nya lah, Iya, story-nya. story-nya dikit aja lah. Prosesnya lumayan lama ya. Ini sampai lihat catatan dulu nih. Tapi nggak sampai 2 episode kan? Iya. Oke. Jadi mulainya itu joinnya di tahun 2004. Berarti sekitar kelas 5 SD, 4 atau 5 SD. Itu ikut di klub namanya Prambors. Oh, kayak ini ya radio Ya? Iya, kayak Oke. radio. Ya, itu Prambors. mereka bareng dulunya, sempat misah terus sekarang lagi mulai bareng lagi. Oh. Begitu di Prambors. Lalu dari pertama ikut 2004, 4 tahun kemudian 2008 itu pertama kali ikut seleksi softball DKI untuk yang U19. Tapi kecoret. Pas itu belum masuk. Kecoretnya karena apa? Kecoretnya karena ya mungkin skillnya emang belum cukup. Oh. Saingannya emang berat sih, DKI itu saingannya berat-berat gitu karena isinya ada pemainnya cukup berpengalaman, udah ada yang pernah ikut PON juga kayak gitu. Dulu kan masih anak bawang kan kalau di situ. Gitu. Terus dari situ baru pertama kali masuk DKI U19 itu di tahun 2010. Di tahun 2010. Berarti dari 6 tahun kemudian ya dari pertama kali ikut kejurnas junior. Usia berapa tuh? Iya. Pas itu 2010 umur berapa ya berarti? Dia aduh. 96 2010. 94. Sorry. 94. Kelihatan lebih muda ya, ya kan? Makanya tak bilang 96. Sekitar 15 lah. Ya sekitar Oh. ya 15 tahun. 15 tahun. Iya, itu pertama kali masuk U19. Itu pertama kali ikut kejuaraan nasional. Puji Tuhan menang emas. Terus di 2012 kejurnas U19 lagi, disebutnya kejurnas junior, itu emas juga, sampai akhirnya pertama kali ikut kejurnas yang open, yang umurnya dibuka itu di 2014. Itu baru pertama kali main sama kakak-kakak senior DKI, kayak gitu yang udah pernah ikut PON, yang udah pernah masuk timnas, itu di 2014 itu ikut kejurnas open dan menang emas lagi di DKI. Itu PON. Enggak, itu kejurnas open. Kejurnas Open. Kejurnas itu maksudnya apa sih? Kejuaraan nasional. Oh. Jadi Per cabang aja. Oh, per Kalau cabang. bukan multi event. Gitu. Terus baru di 2015 itu pertama kali seleksi untuk timnas. Seleksinya di 2014 akhir. Terus puji Tuhan masuk, dari situ masuk timnas. Terus di 2015 ikut SEA Games yang di Singapura. Tapi sayangnya waktu itu nggak bawa pulang medali. Kita kalah jadi peringkat 4. Disitulah mulai lagi terpuruk dari situ gitu. Tapi habis itu mulai naiknya lagi karena prapon untuk kualifikasi PON di 2015 juga di tahun yang sama dapat medali perak. Terus 2016 ikut PON Jabar yang PON ke-19 itu menang emas lagi. Terus 17 itu ikut Liga Mahasiswa. Tapi karena kampus gue nggak punya tim, jadi gue dicabut sama Unisba, Universitas Islam Bandung, dapat emas juga, peringkat 1 lagi. 2018 terpuruk lagi, ikut seleksi Asian Games, gue kecoret karena alasan yang Complicated. kurang masuk akal lah saat Iya, itu gitu. gitulah. Jadi dia mengerti lah gue kesel-keselnya, nangis-nangisnya karena pas itu itu Asian Games ya, padahal buat Asian Games. Iya, padahal ininya tuan rumahnya kan Indonesia ya. Iya. Jadi 2018. pengen banget tuh gue main di situ lah, semua atlet punya lah biasanya impian untuk main di Asian Games, cuman sayangnya pas itu gue dicoretnya pun dengan alasan yang kurang oke lah buat gue gitu. Cuman ya udah, tapi karena kecoret inilah gue akhirnya melanjutkan kuliah gue sampai akhirnya dapat gelar magister di 2018 gitu. Jadi untuk biar gue nggak
keganggu dengan pikiran-pikiran itu, gue akhirnya ngelanjutin S2 gue, dan malahan tim Asian Games gue ini, bukan tim Asian Games gue ya, tim Asian Games Indonesia ini gue jadiin bahan tesis gue. Gitu. Jadi walaupun gue nggak terlibat di dalam tim, tapi gue malah meneliti tim itu, kayak gitu. Jadi Kayak gue arahkan. blessing in disguise gitu guys. Kalau bahasa gitu kan ya, kayak ada rahmat di balik sesuatu gitu kan. Apa sih Fred artinya blessing Artinya in disguise? maksudnya iya, biar semua umat pasar minggu paham. Artinya itu kayak ada suatu kejadian yang kadang-kadang kita nggak inginkan. Tapi dari yang nggak kita inginkan itu, di situ ada rahmat gitu loh. Gitu. Makanya ini maklum, Farah. sama seperti pengalaman gue tadi kan, dia nggak keterima, tapi akhirnya S2-nya lulus. Iya. Iya kan, jadi dan memang teman-temannya ya, Sebagai bahan tesis. bahan tesisnya Tesis gue, jadi gue teliti. gitu kan. Jadi dapat gelar. Kemungkinan kalau dia di Asian Games mungkin masih ngaret kali. Cuti ya kan. Pasti Karena Asian Games kita udah diingetin kalau akan sangat ketat gitu. Oh, latihannya Latihannya ketat banget kayak gitu. sampai pada saat tandingnya juga nanti ya. Pelatihnya bule soalnya pas itu. Oh. Bukan sih. Apa sih? Bukan sih. Dio latih yang lain Dio. Tapi tadi tertarik ya, Prater ya. Ini kayak intermezzo sedikit ya. Iya. Jadi kan 2018 kan katanya Dio ini yang menemani nangis-nangisnya. Itu iya. bayangin seorang atlet yang sudah apa ya? Pengen itu acara terbesar lah. Iya. Apa ajang olahraga terbesar? Sudah Asian Asian Games. Games. Seluruh Asia. Terus dia juga si Judit ini kan juga pernah ke Singapura menang SEA Games, terus ada Yang Singapura kan nggak dapat medali. oh nggak dapat medali Di 19 di Filipina 2019 mungkin. yang kita dapat medali perak. oh Filipina ya. Ya, setahun setelah Asian Games naiknya di situ. Tapi setelah itu ya ada inilah ya, ada tadi ya No, kan? kan tadi kan Dio Apa kan sih? menemani. Iya Apa kan? sih? Caranya menemani bagaimana Di sih? awal juga tadi dia katakan ada yang spesial. Iya. Temen-temenan loh dia ngomong spesial. Waktu episode sebelumnya dia nggak bilang spesial loh sebenarnya. Gitu. Dia nggak bilang spesial. Iya. Aduh. Apa nih yang spesial? Iya. Kayaknya ini dulu ya, minum dulu. Iya, oke, minum dulu kali ya. Minum dulu Dit. Ayo kita Mungkin minum ini dulu. sebenarnya dia mau ini sih, biar lancar nanti. biar lancar, mikir. biar Oke, enak aja oke. bikin Enak aja. Wah, ada air bening. Air Airnya yang bening. pasti bening. Iya. Iya emang. Mungkin supaya di minggu-minggu depan atau episode berikutnya ada umat pasar minggu ya kan. Umat lain. Iya lah. Ya mungkin Penonton lah. tapi lebih dikhususkan sih umat pasar minggu. Betul. Karena kan ini kan buat acaranya buat paroki umat pasar minggu. Betul. Yang punya usaha kuliner bisa lah supaya agak rame. Iya. Bisa ada yang di meja ini ya kan. Bisa makan bunga. Iya sih. Oh, berarti alatnya seperti ini Dit ya? Iya, itu alat utamanya glove. Nah, ini Orang sering tahu glove. tuh namanya glove, Frat. Glove. Glove Oke. tuh. Ini bola Ini softball kayak gini. Kalau bola baseball itu yang warna putih bolanya. Nah, Frater mau lihat? Coba lihat Boleh. dulu. Boleh. Ini bolanya, Frat. itu kebetulan ada tanda tangannya pemain Jepang, timnas Jepang. Kirain ada tanda tangan Pak Presiden. Belum, Bos. Belum. Belum. Ini pada saat apa nih? Ada tanda tangan pada bolanya. Orang-orang Jepang Iya, itu katanya. timnas Jepang. Jadi gue emang sangat mengidolakan Jepang karena mereka adalah pemain terbaiknya dunia. Kalau nggak Jepang, Amerika. Cuman karena Amerika beda benua, makanya nggak pernah ketemu. Ya kalau Jepang ini gue minta waktu Asia Cup. Jadi karena Asian Games gue nggak ketemu, untungnya pas Asia Cup ketemu. Jadi dimanfaatkan lah. Gue juga suka Jepang sih lagu-lagunya. Ada salah satu lagu yang gue suka. Apa tuh? Apa itu? Futari Utsureba. Pasti teman-temannya ini pada tahu semua pasti. Aduh, Itu lagu lagi keluar. Ya kan? Ya, itu. Sampai itu. hari ini nggak Iya. tahu tuh lagu apa. Mas Strawberry dong. Jepang itu lagu Iya, Jepang. pasti lagu Jepang. Kita kembali lagi kali Kalau ini. ini Judit Nah, glove ya. Itu glove-nya. Glove. Gue nangkep bolanya. Gitu, karena gue bukan kidal, lempar pakai tekan kanan, jadi itu glove-nya di kiri. Kalau kidal, glove-nya di kanan. Oh, Nulis tangan kanan, tangan kiri, Frat. kanan dong. Kanan ya, Gua berarti nggak tahu. makainya di kiri. Oh, di Ya, kiri. ini pas ini glove Ada. tangan kiri.
Ada beda nggak sih, kan ini kan pasti Yudit kan timnas perempuan kali ya. Ini kalau untuk cowok ada bedanya nggak? Enggak sih. Sama Ntar glove-nya coba ya? dong, coba Yudit, pakai. coba praktekin pakai dong. Pada kita. Coba lagi pakainya. Iya. Gini aja kayak kita pakai sarung tangan. Itu aja Fred. Tuh. Masukin jari, coba Fred, masukin. Iya paling kalau mau di setting ukurannya cuman di gede kecilinnya di talinya ini dikencengin. Ini glove pun sendiri ada ukurannya. Oh. Ini ukurannya 11,75. Kalau tergantung posisinya, ada yang ukurannya 12 lebih panjang, ada yang lebih kecil lagi dari ini kayak gitu. Gue milihnya ukurannya ini karena kalau gue pakai ukuran yang lebih gede, tangan gue kan kecil, gue nggak suka dikebanting gitu kelihatannya. Oh. Ukuran tangan juga mempengaruhi Fred. Tangan kiri Fred dipasin. Kayaknya ukuran gue juga 11 berapa tadi 75 ya. Enggak sih, Enggak sih Fred. Frater kayak 12,5. 12,5. Coba tunjukin Fred. Awas gempa Fred. Ya lumayan ini gue jadi sekalian promosi softball. Ngatung ya Frat ya. Iya. Berarti Iya, kurang enggak, besar. Kurang besar. Frater udah cocok ya? Aduh, Ya makanya gitu. itu. Ya oke. Ya ginilah teman-teman di rumah ya, gini. Iya ada kecilan. Kecilan ya. Tapi Seukuran di ya. video juga tadi Judit sebagai pelempar atau apa sih? Iya sebagai pitcher. Posisi gue kebetulan pitcher. Terus itu tadi pas turnamen apa Dit? Video tuh. Aku pura-pura nggak tahu deh. Iya. Itu pas Olympic qualifier di Shanghai 2019. Jadi sebelum SEA Games, karena jadi di 2019 itu bulan Mei itu kita ikut Asia Cup dulu kan. Asia Cup-nya di Jakarta. Kebetulan kita tuan rumah. Karena kita masuk 5 besar atau 6 besar, gue lupa. Jadinya kita qualified untuk berangkat ke Shanghai ikut kualifikasi Olimpiade 2020. Jadi untuk kita sampai ke kualifikasinya aja itu udah susah. Ini belum pernah, tim putra itu belum pernah masuk kualifikasi. Momen Jadi, bersejarah, Fred. Iya, momen bersejarah itu di Shanghai. Bersejarah, beneran bersejarah. Itu adalah turnamen level tertinggi yang pernah gue ikutin sih. Itu ketemu sama pemain-pemain yang udah pernah ikut Olimpiade, dan yang tadi di video itu kan gue ngelawan Australia. Australia itu kebetulan adalah yang qualified. Jadi dari berapa tim yang kita lawan itu sekitar ada 8 atau 10 tim, cuman satu yang masuk Olimpiade gitu. Jadi di Shanghai itu hanya memperebutkan satu tempat aja, dan yang masuk yang gue lawan tadi Australia gitu. Jadi JPR juga ya gitu, pertama kali main langsung dikasihnya Australia. Tapi ya lumayan seru juga ketemu pemain dunia lah level gitu. Oke ya. Pengalamannya menarik sekali ya. Tadi juga udah disebut pernah marah, seorang atlet Kekesalan. internasional ya. Bisa dibilang kan go inter Shanghai, Filipina. Go internasional bukan go Shanghai. Iya kan ya. Gitu, Fred. Go Go international. ya kan. Pokoknya Lawan itulah Australia. lawan Australia gitu. Bertemu dengan pemain-pemain Qualified, top ya kan ya. pemain top. Bisa Berarti mengatakan susah, Berat. sulit, berat, kecewa, kesel gitu. Judit kan sebagai orang Katolik ya kan ya. Paroki Pasar Minggu, lingkungan 304, wilayah 3. Wilayah 3 itu santo apa ya? Itu 304 ya kan? Iya, Santa Maria Magdalena. Magdalena. Oke, gitu kan. Bantu jawab Bantu karena jawab. Wilayah 3 Iya, juga, wilayah ya kan tiga. tahu Rater. Gitu. Itu pada saat-saat kayak gitu pegangan Yudit biasanya apa sih? Kesel gitu kan ya. Apalagi pada saat 2015 itu kan puncak-puncak mungkin ya. Kekesalan Yudit itu ketika nggak dapet juara, udah jauh-jauh ke negeri orang tapi nggak dapet sesuatu yang perlu dibawa gitu. Itu apa sih pegangan Yudit biasanya? Pegangannya pada akhirnya ya, Iya, pada akhirnya. ya Tuhan. Iya. Tuhan dan keluarga gitu kan. Iya sih, kayak dari situ gue belajar kalau gue nggak boleh nyalahin Tuhan. Kayak pas itu kan ngambeknya adalah karena gue udah usaha kok malah kalah sih. Pertama kali gue masuk timnas kok gue nggak bawa medali sih kayak gitu kan. Cuman ya harus akhirnya gue sadar kalau ya itu bagian dari rencana Tuhan aja buat gue untuk menguatkan mental gue lagi kayak gitu. Karena maksudnya kan kayak gampang banget sih, masa lu gue kasih sekali masuk timnas langsung menang nanti kayak gitu kan. Kalau gue sih menyadarkan dirinya sih kayak gitu aja. Jadi
di situ gue belajar untuk sabar aja sama rencana Tuhan gitu loh. Jangan, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah minta macam-macam gitu kan. Padahal sebelum tanding gue cukup muluk-muluk sih ya, kayak sampai gue tulis di intensi misa, gue sampai novena gitu kan. Gue cukup seneng banget novena kayak gitu. Terus tiba-tiba kok malah kalah yang kayak gitu, padahal gue dan tim merasa kita udah memberikan yang terbaik semuanya kayak gitu kan. Jadi di situ sih ngedropnya. Cuman ya itu tadi, akhirnya gue disadarkan bahwa ya itu bagian dari rencana Tuhan buat gue. Sampai akhirnya dari situ kan perlahan mulai menanjak lagi dengan mental yang sudah lebih kuat, lebih sabar, lebih rendah hati pastinya gitu kan. Jangan terlalu sombong lah, jangan terlalu merasa tinggi, yang lain juga lebih banyak, lebih bagus kayak gitu. Menerima apa yang Tuhan berikan kepada Yudit gitu ya berarti ya. Yang awalnya tadi kan ngambek gitu kan, atau marah. Itu waktu itu marah berapa bulan Dit sama Tuhan? 3 bulan gak ke gereja. Waduh. Karena kalau lebih dari 3 bulan nanti ngulang lagi. Iya jadi betul. gue hitung dulu gitu. Belajar lagi dari awal meskipun sudah bertahun-tahun jadi Katolik, tapi kalau tidak ke gereja harus belajar lagi. Iya. Dibaptis lagi enggak? Dibaptis Enggak. ulang? Dibaptisnya enggak. Katek lagi. Iya, cuman dia pengajaran lagi lah gitu. Ya, 3 bulan terus akhirnya menyadari bahwa itu rencana Tuhan. Bahwa ketika Yudit itu nggak menang, nggak bawa juara, supaya mengingatkan Yudit bahwa ini kehendakku gitu kan ya, bukan kehendakmu. Tadi Yudit bilang bahwa dia itu belajar, rancangannya dia bukan rancangan Tuhan, jalannya Tuhan bukan jalannya dia, dan dia belajar dari keterpurukan gitu. Sesuatu yang rohani sekali ya. Iya. Dari seorang atlet internasional gitu. Terus kesan pesan Yudit ya, mungkin selama main softball gitu kan ya, selama main softball sudah mengalami jatuh bangun ya kan ya. Kayak lagu dong. Iya deh. Jatuh bangun aku malah bang. Udah Bang Ipul. Gitu. Apa sih Dit gitu? Kalau kesannya yang pasti bangga. Jadi atlet tuh pasti harus bangga. Waktu masih main di klub doang disebut atlet aja udah seneng, kayak wah gila gue atlet nih gitu. Apalagi waktu masuk DKI dan masuk timnas kayak gitu kan. Dan dari situ pastinya seneng, kesannya juga seneng, bisa ngebanggain orang tua, bisa ngebanggain keluarga besar dan orang-orang terdekat, orang sekitar kayak gitu kan. Terus yang merasa beruntung banget dikasih talenta sama Tuhan dan dikasih kesempatan juga untuk mengembangkannya sampai dengan maksimal karena didukung sama orang-orang terdekat juga. Dan karena itu semua ya jadinya merasa bersyukur pastinya kayak gitu. Waduh. Rasa syukur ya. Bagus ya, Brat. Aduh. Kata Terus ibu-ibu yang penting bersyukur. Asik. Ketua lingkungan langsung Ada peran ya. ketua Seru lingkungan. loh yang langsung Ada saking peran akrabnya. ada peran ketua lingkungan dan Iya. Begitu ya. Terus berarti ini kan kamu udah cerita lah tadi semua pengalaman kamu sebagai atlet nih buat viewers ya Fred ya, Iya, buat betul, penonton setia podcast rumah kita, terutama yang masih muda juga ya, buat ya penonton kita lah, penonton setia podcast rumah kita, mau ada pesan nggak tuh supaya ini kan kamu inspiratif lah, ini acara ini soalnya inspiratif. Ngomongnya kamu. Iya, kamu. Oh iya. Gan sama Brito aja lu. Gitu. So sorry. Oke, pesannya ya untuk anak muda ataupun yang sudah merasa tidak muda lagi, tetap masih ada kesempatan. Kalau kalian merasa memiliki bakat atau punya passion, talenta di suatu bidang, kalian terusin aja. Kalian terusin dan manfaatin bakat atau talenta tersebut agar menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau ada komentar negatif, omongan orang itu pasti ada. Yang nggak apa-apa lah, itu mah pasti ada. Terusin aja, kalian buktiin sendiri. Kalau misalnya jadi pun kalian yang seneng kan, gitu. Dan pesannya karena ya menurut gue bakat atau talenta itu ya pemberian dari Tuhan juga, makanya harus dikembangkan, harus dimanfaatkan dengan baik sesuatu yang sudah diberikan tersebut. Dan ya pesan terakhir adalah sabar aja, sabar sama rencana Tuhan yang tadi, karena Tuhan akan kasih apa yang lo mau
dimulai dari apa yang lo butuhkan dulu gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu. Adem banget ya. Tetap peace, love, and go. Ya, oke. Sorry banget. Oke, Yudit, terima kasih untuk sharing ya pengalaman sebagai atlet, juga kesan pesannya untuk rumah kita. Ini salah satu orang muda yang bertalenta Talenta. di paroki Pasar Minggu. Mungkin banyak kali, Frat. Iya, Banyak lah. tapi ini salah satunya. Iya. Paroki Pasar Minggu adalah rumah kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian. Jadi kayak formal gitu ya. Tapi ya ini closing statement. Closing statement. Bahwa Tuhan itu menciptakan langit bukan hanya untuk orang baik, juga untuk orang yang gagal. Tuhan juga menciptakan langit tak selalu biru, tapi langit itu akan selalu datang dan hadir. Artinya apa? Seperti kata Yudit tadi, sabar dan bertekunlah. Tuhan akan menyempurnakannya. Jadi terima kasih atas kedatangannya, Berry, Dio juga terima kasih. Sama-sama. Saya juga sudah diundang. Tetap sehat kita ya semua ya. Tetap di podcast. Frat, bentar Oke. dulu. Iya. Oke, aku ada salah ya berarti. Ada. Bukan. Ini maaf nih Frat. Apa? Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa Frat diingetin lagi nih Frat. Iya. Aduh. Oh, sampai kelupaan ya. Perut kosong Frat. Iya, betul. Memang. Biar Oke. ada warnanya lah. Untuk umat juga yang ingin menambahkan sedikit keceriaan di sini lah. Untuk kami semua ya, keceriaan suasana di gelas yang tak berwarna ini. Sama Semoga- makan-makan untuk perut iya, juga. dan ya juga kan? ada sedikit bentuk yang bisa di ya 2 jari masuk ke dalam ini. Masa ini ya. Ya, gitu. Bisa lah nanti kita sponsor. Dan menghubungi mana? Ya ini dia nih. nomor yang di bawah Pak ini. editor jangan lupa Iya, dimasukin nomornya di sini. seperti biasa. Oke, baik, tetap di podcast Rumah Kita.